Paham ini mengatakan kufaru Quraisy mukhirrun bitauhid ar-rububiyah. Orang-orang kafir Quraisy, kata mereka, mereka itu punya tauhid atau bertauhid rububiyah. Sehingga Nabi tidak datang untuk meluruskan itu. Dalam bahasa lain, Nabi Muhammad tidak diutus untuk mengajarkan tauhid rububiyah, tapi datang untuk mengajarkan kepada orang kafir Quraisy tauhid yang diistilahkan dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ini yang kita singgung di akhir pertemuan sebelum ini. Yang perlu digarisbawahi adalah, betulkah orang kafir Quraisy dahulu, Abu Jahal, Abu Lahab, CS, orang-orang ini punya tauhid rububiyah? Lainnya bertauhid, tapi tauhidnya namanya tauhid rububiyah. Lainnya kok tak? Nah, ini yang kita sempat singgung di pertemuan, di ujung pertemuan terakhir sebelumnya. Betul apa tidak orang kafir Quraisy dahulu lainnya bertauhid, ada tauhid mereka, tapi tauhidnya tauhid rububiyah. Konainya uang itu hanya di tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Nah, yang kita bahas adalah, betul tak orang-orang kafir Quraisy itu bertauhid rububiyah? Kenapa ini perlu dibahas? Karena pertama, pernyataan yang seperti ini tidak betul. Tidak betul. Yang kedua, pemahaman seperti ini pernah dijadikan sebagai landasan untuk menghalalkan darah orang Islam. Apa cawanya? Cawanya disambungkan dulu perbuatan orang-orang Muslim yang katakanlah yang syirik secara ibadah, secara uluhiyah, disambungkannya dulu dengan orang kafir Quraisy. Kalau lah samo tentu halal darahnya lah, samo statusnya. Nah, ini dia. Jadi landasannya yang itu kemudian dijadikan senjata atau mubarrir, alasan untuk mentolerir, memberikan statement atau penilaian yang sama terhadap orang-orang yang masih bersyahadat, masih beragama Islam menurut para ulama-ulama yang hidup di masa itu. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Jadi betul tak orang-orang kafir Quraisy itu punya tauhid namanya tauhid rububiyah? Sehingga nanti Bapak Ibu mungkin mendengar Abu Jahal itu lainnya bertauhid, tauhidnya rububiyah. Abu Lahab, oh bertauhid juga, tauhidnya rububiyah. Pokoknya orang kafir Quraisy lupa tauhid rububiyah. Tuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menjawab ini, kita harus berangkat dari maksud tauhid rububiyah yang mereka katakan itu. Kita berangkat dari konsep yang mereka punya itu. Apa menurut engkau pengertian atau maksud dari tauhid rububiyah itu sendiri? Kata Tuhan tadi, orang kafir Quraisy itu punya tauhid rububiyah. Bertauhid orang itu dengan tauhid rububiyah. Baik. Kini apa maksud tauhid rububiyah yang Tuhan maksudkan di sini? Maka dengan pasti dan dengan mantap mereka akan mengatakan bahwa tauhid rububiyah itu ya meyakini atau mengesahkan Allah dalam hal-hal penciptaan alam semesta, pengaturan alam semesta, yang memberikan rezeki, yang mendatangkan manfaat, yang memberikan mudarat,
yang mengabulkan hajat. Nah, itulah dia. Jadi tauhid rububiyah itu adalah kita meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta ini hanya Allah, dan ada lain. Jinan tu belauda. Yang mengatur alam ini juga Allah. Yang memberikan mudarat, yang memberikan manfaat juga Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Yang memberikan rezeki Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Pokoknya yang mengatur, yang menciptakan alam ini hanya Allah. Itu tauhid rububiyah. Kalau seperti itu, tauhid rububiyah itu dipahami seperti itu, maka kita tanyakan, betul tak orang kafir Quraisy itu meyakini bahwa pencipta alam ini Allah, yang memberikan rezeki juga Allah, dan seterusnya? Maka mereka lagi-lagi akan menjawab dengan mantap. Mereka akan mengatakan iya. Orang kafir Quraisy itu meyakini bahwa pencipta alam ini Allah. Tidak ada yang lain yang menciptakan alam. Yang mendatangkan rezeki juga Allah, kata mereka. Kenapa? Karena memang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan, yang menyebutkan hal itu. Di mana ayat itu menyatakan bahwa ketika orang kafir Quraisy itu ditanya, siapa yang menciptakan langit bumi? Kata mereka Allah. Apa contoh ayatnya? Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhar," sampai akhir, la yaqulunna Allah. Kalaulah engkau tanya mereka, wahai Muhammad. Ini kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, coba engkau tanya pada orang-orang kafir Quraisy itu, man khalaqas samawati wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamar? Siapa yang menciptakan bumi langit ini? Siapa yang menundukkan matahari dan bumi dan bulan itu? Siapa? Apa jawaban orang kafir Quraisy itu? La yaqulunna Allah. Sungguh, ada lam taukid di situ. Ada lam taukidnya. Sungguh mereka menjawab atau mengatakan Allah pencipta langit, pencipta bumi, dan seterusnya. Kata mereka, ini buktinya bahwa orang-orang kafir Quraisy itu berarti mereka meyakini bahwa pencipta alam ini hanya Allah, dan seterusnya. Dan ini berarti tauhid rububiyah. Satu. Ada lagi ayat Allah yang mengatakan, "Qul, wahai Muhammad, katakanlah, tanyakan ke orang kafir Quraisy itu. Apa pertanyaannya, wahai Tuhan?" Kata Allah, "Limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Wahai Muhammad, coba tanya ke orang kafir Quraisy itu, siapa yang punya alam semesta ke? Kau bumi nanti kombang ko, siapa yang punya? Langit dan tujuh lapis itu siapa yang punya? Apa kata Allah? Sayaquluna lillah. Wahai Muhammad, kalau engkau tanya pertanyaan semacam ini kepada orang kafir Quraisy, mereka akan menjawab lillah. Punya Allah keseluruhnya itu. Langit punya Tuhan, bumi punya Tuhan, dan seterusnya. Tanyakan lagi, wahai Muhammad, Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi kuntum ta'lamun. Coba tanyakan lagi, wahai Muhammad, siapa? Di tangan siapa kekuasaan ini? Siapa yang punya kekuasaan di alam semesta ini? Kerajaan dunia ini, kerajaan semua segala sesuatu yang ada di dunia ini, siapa yang punya kekuasaan itu? Siapa yang memegang? Kata Allah, sayaquluna lillah. Lagi-lagi orang kafir Quraisy akan menjawab Allah yang punya. Bukan tuang tu. Kan iya tu tak, kata dia. Kan langsung kami sebut tadi, kami sampaikan tadi bahwa orang kafir Quraisy itu punya tauhid rububiyah.
yang mengesahkan atau meyakini yang punya alam itu hanya Allah, yang menciptakan alam ini hanya Allah, yang punya alam ini hanya Allah. Ini dalilnya dari Quran dan dari Quran kata mereka. Nah, kemudian dalam ayat lain, karena banyak ayatnya tuh. Wahai Muhammad, dalam Quran juga apa kata Allah? Kul, wahai Muhammad, coba katakan, coba tanyakan kepada kafir Quraisy itu. May yarzuqukum minas sama'i wal ard. Coba tanyakan wahai Muhammad kepada orang kafir Quraisy itu. Siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit? Siapa namanya Zoki kalian? Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian wahai Abu Jahal, Abu Lahab dan semua abu-abu yang lain? Siapa? Kata Allah, lagi-lagi jawabannya nanti akan sama. Fasayaquluna Allah. Orang-orang kafir Quraisy juga akan menjawab, Allah yang memberikan rezeki kami dari langit. Kan Allah jawabannya tuh. Dari pertanyaan pertama sampai yang tadi, itu jawabannya juga Allah. Apa kata orang ini? Kan betul yang kami sampaikan tadi, bahwa orang-orang kafir Quraisy itu punya tauhid rububiyah, meyakini yang menciptakan langit, bumi, alam semesta ini Allah, meyakini yang mengatur alam ini Allah, meyakini yang memiliki alam semesta ini Allah, meyakini yang memberikan rezeki itu juga Allah. Allah semua. Dan itu diyakini oleh orang kafir Quraisy. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, komunitas ini atau orang-orang yang punya pemahaman ini disimpulkanlah berdasarkan ayat-ayat tadi, disimpulkanlah bahwa orang kafir Quraisy itu bertauhid rububiyah. Lalu masalahnya di mana orang tuh? Kenapa Allah turunkan lagi, Allah kirimkan Nabi Muhammad? Oh, karena mereka kenanya di tauhid yang kedua, namanya uluhiyah. Persoalan keyakinan pencipta hanya Allah, pengatur alam hanya Allah, dan seterusnya, tak ada masalah. Yang bermasalah dari orang kafir Quraisy itu menyembah selain Allah. Itu aja. Artinya melakukan kesyirikan orang tuh. Itu aja yang diluruskan Tuhan, yang diluruskan Nabi itu. Itu. Baik. Bagaimana jawaban kita? Jawaban para ulama kita. Jawabannya ma'asal muslimin rahimakumullah. Kok agak sedikit berat ini. Secara umum jawabannya adalah kita mengatakan bahwa betul ayat yang menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang Allah suruh Nabi Muhammad tanyakan kepada orang kafir Quraisy tadi memang betul ada dalam Quran. Kita tidak mengingkari itu, dan kafir hukumnya kalau kita tidak mempercayai itu. Kalau kita bilang, oh tidak ada Tuhan suruh Nabi Muhammad bertanya kepada kafir Quraisy seperti yang tadi, kafir kita. Karena ayatnya ada dan jelas, pertanyaannya jelas, maksudnya juga jelas. Kalau itu yang kita tolak, bisa murtad kita, na'udzubillah. Tapi wahai tuan-tuan, di sini yang perlu kita garis bawahi. Persoalannya adalah kalau tuan-tuan pakai ayat untuk mengatakan bahwa orang kafir Quraisy itu punya tauhid rububiyah, apakah tuan-tuan lupa atau tidak tahu bahwa juga ada sekian ayat Al-Quran yang justru menunjukkan bahwa mereka itu punya pemahaman, punya keyakinan yang kontradiktif, yang kontradiksi dengan jawaban yang mereka sampaikan. Umpamanya, kalau tadi jawaban mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, umpamanya ada ayat Quran yang mengatakan, ada orang kafir itu yang mengatakan bahwa penciptanya ini bukan Allah atau bersama Allah, umpamanya. Ada ayat yang justru menunjukkan sebaliknya juga. Maka para ulama kita mengatakan bahwa ketika ada ayat-ayat Quran yang justru menunjukkan orang kafir Quraisy itu
punya pemahaman yang bermasalah dalam ranah tauhid rububiyah juga. Akhirnya para ulama kita mencoba untuk menyingkronkan. Apa bahasa gitu menyingkronkan? Meletakkan dua macam ayat Al-Quran ini secara proporsional. Dihubungkan sehingga tidak terlihat bertabrakan. Kita lihat nanti Bapak Ibu ayat-ayat Quran yang zahirnya tabrakan dengan yang tadi dipakai oleh komunitas itu sebagai dalil untuk mengatakan bahwa orang kafir Quraisy itu bertauhid rububiyah. Tapi yang intinya, ma'asyiral muslimin, kata para ulama kita, ayat-ayat yang menjelaskan tadi jawaban orang kafir Quraisy ketika ditanya siapa pencipta langit bumi, siapa pemilik langit dan bumi, siapa yang menurunkan rezeki itu, jawaban mereka Allah. Itu kata para ulama kita, itu baru sekedar mengimani tauhid rububiyah secara umum saja. Kalau bahasa ulama kita, al-iqrar al-mujmal atau al-iqrar al-ijmali. Pengakuannya baru sebatas bersifat umum saja. Kalau beko kita tengok secara rinci, justru bertentangan jawaban mereka dengan ucapan mereka yang lain dan perbuatan mereka. Contohnya budayku, ada orang ditanya, siapa pencipta langit dan bumi? Dia bilang Allah. Allah. Tapi kita tengok tindak tanduknya, pergi dia ke kuburan ulama, kemudian dia beribadah di situ, menyembah yang dikubur itu, dengan keyakinan yang dikubur itu bisa memberikan apa yang dia hendaki. Dua yang kontra ini, mana yang kita mau ambil? Apakah kita bilang si fulan ini sudah bertauhid rububiyah karena tadi dia meyakini pencipta langit bumi ini Allah? Lalu kita bilang kenanya hanya di tauhid uluhiyahnya, yaitu syirik dalam masalah tadi, menyembah kuburan dalam bahasa mereka. Kata para ulama kita, tidak cukup dengan keyakinan dia tadi bahwa pencipta langit bumi ini Allah. Tidak cukup untuk membuktikan, untuk menyimpulkan orang ini sudah bertauhid rububiyah yang benar. Sekoge baru ini meyakini pencipta alam ini Allah. Itu imannya. Itu baru sepotong baru. Belum secara menyeluruh dia meyakini tauhid rububiyah itu sendiri. Maka nanti orang yang seperti ini kita katakan dia dari sisi satu aspek dari sekian banyak aspek tauhid rububiyah. Jadi kita katakan dia yakini. Tapi dalam aspek lain yang juga bagian dari tauhid rububiyah dia kena atau bermasalah. Sehingga kesimpulannya nanti adalah tidak ada satu orang pun yang jatuh dalam kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyahnya rusak atau melakukan kesyirikan dalam beribadah, itu pasti dimulai dari kesalahan atau bermasalah tauhid rububiyah. Takkan ada orang yang dia syirik kepada Allah dalam aspek tauhid uluhiyah, dalam pemaknaan mereka, tanpa disebabkan oleh kerusakan terlebih dahulu dalam tauhid rububiyah. Kalau rusak tauhid uluhiyahnya, pasti disebabkan oleh rusak tauhid rububiyahnya. Atau kesimpulan akhirnya nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kata para ulama kita, berdasarkan ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh komunitas ini tadi, kita katakan bahwa kalaupun memang orang kafir Quraisy itu dari batin, dari hatinya sepenuh hati mengatakan bahwa yang menciptakan itu Allah, menciptakan alam semesta ini Allah, memiliki alam semesta ini Allah, mengatur alam semesta ini Allah, memberikan rezeki itu Allah. Kalaupun mereka yakini dari lubuk hatinya,
Tak pura-pura, kata ulama kita, itu belum bisa mewakili atau belum bisa menjadi dalil bahwa tauhid rububiyah mereka sudah betul secara rinci atau secara keseluruhan. Timbul pertanyaan, di mana letak rusak tauhid rububiyah orang kafir Quraisy, Ustaz? Mereka meyakini pencipta alam ini tadi Allah. Mereka meyakini yang memiliki alam semesta ini Allah. Mereka meyakini yang memberikan rezeki itu Allah. Kan betul nih. Di mana rusaknya? Disinilah kita lihat ayat-ayat suci Al-Quran yang menunjukkan di mana errornya, di mana letak kesalahan tauhid rububiyahnya orang-orang kafir Quraisy itu. Sehingga nanti dengan ayat-ayat yang menunjukkan itu, kita katakan bahwa orang kafir Quraisy tauhid rububiyahnya masih bermasalah dan belum bisa dikatakan mereka punya tauhid rububiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lihat. Yang pertama, orang kafir Quraisy itu punya keyakinan berhala-berhala yang mereka sembah itu bisa menolong mereka. Bayangkan tuh. Berhala mereka Lata Uzza itu yang mereka sembah itu, mereka yakini bisa memberikan bantuan, bisa menolong mereka. Kan usah tauhid rububiyah itu. Ya tak? Tauhid rububiyah itu apa tadi? Meyakini yang memberikan mudarat Tuhan, yang memberikan manfaat Tuhan, berikan pertolongan itu kan manfaat tuh. Tapi dalam ayat yang akan kita bahas itu menunjukkan bahwa orang kafir Quraisy itu meyakini bahwa berhala yang mereka sembah itu bisa memberikan pertolongan. Di mana letaknya orang itu bertauhid rububiyah? Jadi kalau ada orang mengatakan orang kafir Quraisy bertauhid rububiyah, silahkan bacakan ayat ini. Lalu tanyakan, di mana letaknya orang itu bertauhid rububiyah? Mari kita lihat ayatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama, firman Allah Ta'ala yang berbunyi, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. Lihat ayatnya. Ayat lain. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً. Ujungnya beda. لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Ayat pertama tadi liyakunu lahum izza, yang kedua la'allahum yunsarun. Dua ayat ini saja dari sekian banyak ayat ini itu sudah menggambarkan bahwa orang kafir Quraisy itu meyakini berhala mereka itu bisa memberikan bantuan. Kalau enggak, apa doang itu minta tolong ke berhalanya? Tak mungkin rasulnya orang kafir Quraisy minta tolong ke Lata Uzzanya. Kalau mereka tidak meyakini Lata Uzza itu tak berikan pertolongan, tak mungkin rasanya. Maka ayat ini mari kita lihat tafsirnya. Tafsirnya tak main-main, tak dari Al-Jalalain, Jalalain lah salah puluh. Kita lihat tafsir Al-Imam At-Tabari. Tafsir Imam At-Tabari yang diyakini tak mungkin kelompok ini mengatakan tafsir Al-Imam At-Tabari ini bermasalah tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyah. Apa kata Imam At-Tabari dalam menafsirkan ayat wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza, dan mereka menjadikan selain Allah itu Tuhan, artinya mereka buat Tuhan selain Allah. Untuk apa? Liyakunu izzan lahum, supaya nanti selain Allah yang mereka angkat jadi Tuhan itu menjadi izzan, menjadi bantuan, menjadi pertolongan buat mereka. Jadi orang kafir Quraisy itu diambilnya berhala kok, dijadinya sesembahan. Untuk apa gunanya? Liyakunu lahum izza, supaya berhala yang kami sembah kok itu bisa menjadi aziz, bisa menjadi pertolongan atau membantu mereka. Mari kita lihat tafsir Al-Imam At-Tabari.
jilid ke-15 halaman 623. Apa kata Al-Imam At-Tabari? Kita bacakan. Yaqulu ta'ala dzikruhu wattakhadhu, Allah berfirman, kata Imam At-Tabari, wattakhadha ya Muhammadu haula'il musyrikuna min qaumika alihatan ya'budunaha min dunillah. Wahai Muhammad, golongan orang musyrik dari kaummu, orang kafir Quraisy, itu mereka jadikan sesembahan atau Tuhan selain Allah untuk mereka sembah. Untuk apa gunanya? Litakuna haula'i al-alihatu lahum izza, supaya nanti selain Allah yang mereka angkat jadi Tuhan itu, mereka jadikan sesembahan, bisa menjadi penolong mereka. Apa makna litakuna haula'il aliha lahum izza? Kata Imam At-Tabari, yamna'unahum min azabillah, bisa mencegah mereka dari kena siksa Allah. Wa yattakhiduna ibadataha indallahi zulfa. Jadi kata Imam At-Tabari, orang kafir Quraisy itu mengangkat selain Allah itu sebagai Tuhan untuk disembah, supaya nanti Tuhan-Tuhan itu bisa menolong mereka. Nah, pertanyaannya, meyakini berhala itu bisa menolong? Nah, karena itu rububiyahnya tuh. Datang saya ke dukun dengan keyakinan dukun ini bisa menolong saya, bisa berikan mudarat, bisa berikan manfaat atas kemauan sendiri. Tidak ada Tuhan, tidak ada isi Tuhan. Memang dia udah bisa. Itu kode rububiyahnya tuh. Berarti ada yang memberikan mudarat, memberikan manfaat selain Allah. Nah, sekarang diyakini oleh orang kafir Quraisy, mereka buat sembahan selain Allah dengan tujuan apa? Supaya nanti mereka bisa ditolong oleh sesembahan mereka. Ditambah pula tafsir Ibnu Katsir dalam ayat yang sama. Apa kata Ibnu Katsir? Yukhbiru ta'ala 'anil kufaril musyrikin bi rabbihim. Allah memberi kabar, Allah memberitahu tentang orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir musyrik. Apa informasinya? Annahum ittakhadhu min dunihi alihah, bahwa mereka itu menjadikan Tuhan sesembahan selain Allah. Apa gunanya? Litakuna tilkal alihah izza, supaya nanti sesembahan mereka itu menjadi penolong. Apa makna izza di sini? Ya'tazzuna biha wa yastansirunaha, untuk nanti mereka bisa minta tolong, minta bantu kepada Tuhan-Tuhan sesembahan mereka selain Allah. Jadi kata ulama kita, dari sini nampak bahwa tauhid rububiyah orang kafir Quraisy itu salah, karena meyakini ada selain Allah yang bisa memberikan pertolongan dan memberikan bantuan. Ayat yang kedua tadi, yang ujungnya la'allahum yunsarun. Apa kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya? وَاتَّخَذَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يَعْبُدُونَهَا. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik menjadikan Tuhan selain Allah untuk disembah. Apa tujuan mereka? Tam'an, karena tamak, karena ingin betul. At-tansurahum tilkal alihah, supaya nanti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu bisa menolong mereka. Kalau rusak tauhid rububiyahnya, berhala yang mereka sembah itu, mereka yakini nanti bisa memberikan pertolongan, bisa berarti memberikan manfaat, melindungi mereka dari azab Allah. Berarti lakonai tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yang betul ya kita meyakini yang melindungi kita dari azab atau yang memberikan azab itu hanya Allah. Yang menyelamatkan kita dari siksa kubur Allah. Yang menyelamatkan kita dari neraka hanya Allah. Tiba-tiba kafir Quraisy yang menyembah berhala itu meyakini bahwa sesembahan mereka itu nanti bisa membantu mereka. Kalau kota itu. Nah, yang berikutnya, ma'asal muslimin rahimahullah, bukti
bahwa mereka orang kafir Quraisy itu ada yang bermasalah dalam tauhid rububiyahnya adalah orang kafir Quraisy itu memang realnya, faktanya mereka meminta kepada berhala-berhalanya, berdoa mengengek meminta kepada berhala tuh. Secara akal sehat mereka mungkin yang meminta ke berhala, dengan sementara meyakini berhala itu tidak bisa mengabulkan. Tak mungkin. Pasti ada penyebab yang membuat mereka itu kok bisa meminta kepada mati. Pasti meyakini bahwa mereka itu meyakini bahwa berhala itu memang bisa mendatangkan hajat mereka. Ayat yang menjelaskan ini contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalakum. Kata Allah, sesungguhnya orang yang kalian sembah, yang kalian berdoa ke dia, yang kalian meminta kepada dia selain Allah, itu ibadun amsalukum. Itu juga manusia, hamba juga sama seperti kalian. Fad'uhum, maka mintalah kepada mereka. Falyastajibu lakum, mintalah kepada mereka. Nanti tengok betul nggak mereka bisa mengabulkan hajat kalian in kuntum shadiqin, kata Allah. Ayat ini mari kita lihat tafsirnya menurut Imam At-Tabari rahimahullah. Apa kata Imam At-Tabari? Yaqulu jalla thana'uhu lihaula'il musyrikin. Allah berfirman mengatakan kepada orang-orang musyrik yang menyembah berhala itu, apa katanya? Innal ladzina tad'una ayyuhal musyrikun. Orang-orang yang kalian minta, yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepada dia, wahai orang musyrikin. Hum amlakun li rabbikum. Mereka itu juga sama seperti kalian, milik Tuhan kalian juga. Kama antum lahu mamalik, sama seperti kalian juga milik Allah Subhanahu wa taala. Fa in kuntum shadiqin, kalau kalian betul-betul jujur, kalau kalian betul-betul meyakini bahwa berhala-berhala itu tadurru wa tanfa', memberikan mudarat dan memberikan manfaat, kata Allah, falyastajibu li du'aikum, biarkan mereka mengabulkan doa kalian. Kok iya betul? Ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu memang betul-betul meminta berdoa ke berhala tuh, karena keyakinan tadurru wa tanfa'. Karena orang-orang kafir Quraisy itu meyakini betul berhala yang mereka sembah itu bisa mendatangkan dan mengabulkan doa mereka. Dia itu makanya berdoa meminta ke berhala. Lebih tegas lagi Ibnu Katsir mentafsirkan ayat tadi, apa kata beliau? Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u, ay minal asnam wal andad yastaghithu biha wa yastansiruha wa yastarziquha. Apa kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat Allah yang berbunyi yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u? Orang kafir Quraisy itu berdoa meminta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Ketika ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, apa kata beliau? Orang-orang kafir Quraisy itu meminta kepada berhala-berhala mereka. Kemudian apa mintanya? Yastaghitsu biha, minta tolong. Wa yastansiruha, minta tolong juga. Wa yastarziquha, istarzaq, istafala wazannya, tolong, meminta, minta rezeki. Jadi orang kafir Quraisy meminta rezeki kepada berhalanya, wahai berhala, wahai Tuhan Lata, bagi dan anak, bagi dan rezeki. Jadi betul-betul orang kafir Quraisy itu meminta kepada berhalanya memang karena meyakini berhala itu bisa memberikan mudarat, bisa memberikan manfaat. Maka datanglah ayat yang menegaskan bahwa wahai orang kafir Quraisy, keyakinan kalian bahwa berhala itu bisa mengabulkan hajat kalian tidak tope itu dulu. Asumsi kalian yang mengatakan bahwa berhala-berhala itu bisa mengabulkan hajat tidak tope itu salah tuh.
Kalau sempat orang kafir Quraisy itu meyakini berhala itu tidak bisa memberikan apa-apa, apa pun ayat tuh, tidak masuk situ ayat tuh lah. Turun ayat tuh umpamanya, wahai kafir Quraisy, kalian meminta ke berhala. Berhala ini kan tidak bisa mendatangkan hajat kalian. Apa kata orang kafir Quraisy? Ayat ya. Sudah itu kami meyakini. Jadi tidak masuk jadinya. Baru kodai, baru masuk ayat tuh, baru jadi hujah ketika orang kafir Quraisy itu meminta kepada sesuatu yang mereka meyakini sesuatu itu bisa memberikan mudarat. Baru datang ayat yang kalian sombong, yang kalian minta itu tidak bisa hanya mengabulkan hajat kalian itu. Baru kena hujahnya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang kafir Quraisy itu meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu bisa memberikan mudarat, bisa mendatangkan cacat aib, bisa mendatangkan mara bahaya. Karena keyakinan model itu, maka kafir Quraisy itu dalam sekian ayat nanti menakut-nakuti para nabi dan rasul. Coba yang dan mereka mungkin orang kafir Quraisy menakut-nakuti Nabi Muhammad. Jangan sebagai Tuhan kami, konai penyakit kalian mereka, konai kualat kalian mereka. Kalau mereka meyakini berhala itu tidak bisa mendatangkan ancaman itu, tidak mungkin dengan, tidak masuk akal dengan. Tapi karena orang kafir Quraisy itu meyakini bahwa berhala yang mereka sembah itu bisa mendatangkan mudarat, maka itulah yang mereka pakai untuk menakut-nakuti para nabi dan rasul. Wahai Nuh, wahai Hud, wahai Muhammad, jangan kamu cemeh Tuhan kami. Jangan kamu pokoknya segala macam lah. Nanti kamu kena kualat atau sawan. Jadi mereka meyakini berhala itu bisa memberikan mendatangkan mudarat. Itu usak kehidupan rububiyahnya. Mari kita lihat ayat. Ayatnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang berbicara tentang Nabi Hud. Apa kata Allah? Qalu, umat Nabi Hud itu berkata kepada Nabi Hud, ya Hud, ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bimu'minin in nakunu illa taraka ba'du alihatina bisu'. Apa kata umat Nabi Hud? Wahai Hud, intinya kami tidak mau beriman ke engkau doh. Panjang pun selama engkau, kami tidak akan beriman kami lah. Tidak akan kami terima dakwah kamu wahai Nuh, wahai Hud. Kemudian kata mereka, kondisi engkau dan model dan model-model kilo sudah kini itu menurut kami itu dia gara-gara konei kualat Tuhan kami. Konei kualat. Jadi wahai Hud, kondisi kamu yang model begini nih, mengajak yang dandak, menyalah-nyalahkan Tuhan kami segala macam, ikut dia lakukan sumpah dari Tuhan kami ini, lakukan kutuk dari Tuhan kami. Inna kunu illa taraka ba'du alihatina bisu'in. Akan diancam juga Nabi Hud. Wahai Hud, ang lakonay lanat, lakonay kutuk, lakonay sumpah dari Tuhan kami. Awang CBE itu Tuhan kami. Mungkin umat Nabi Hud itu menyampaikan hamulal ini kalau mereka tak meyakini itu tak bisa dilakukan oleh Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Karena mungkin saudara. Ayat lain tentang Nabi Ibrahim diancam oleh umatnya. Lalu apa kata Nabi Ibrahim menjawab ancaman umatnya? Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum, sampai akhir ayat. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin saya bisa takut kepada apa-apa yang kalian sebut itu berasal nanti dari yang kalian sembah itu. Kalian katakan saya nanti kena penyakit ini, saya akan gila, saya akan kena kualat oleh Tuhan kalian. Nah, akan mungkin saya takut itu. Kaifa akhaf? Bagaimana mungkin saya bisa takut dengan ancaman kalian itu?
sementara kalian sendiri tak takut dengan Tuhan saya? Jadi jawaban Nabi Ibrahim, tak akan takut saya dengan ancaman kalian yang kalian bilang Tuhan kalian akan memperlakukan saya nanti begini dan begitu, tak takut saya. Itu kata Nabi Ibrahim. Begitu juga lah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Alaisallahu bikafin 'abdah wa yukhawwifunaka billadzina min dunih. Juli ayatnya. Wa yukhawwifunak, mereka menakut-nakuti engkau Muhammad. Ditakut-takuinya Nabi Muhammad tuh dengan apa? Billadzina min dunih, dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Nabi Muhammad, kamu kalau begini terus perangai kamu menyalah-nyalahkan Tuhan kami segala macam, siap-siap kone gilung beko, kone lanat sampai kone Tuhan kami, dan seterusnya. Intinya ma'asyiral muslimin, kalaulah orang kafir Quraisy itu tidak meyakini Tuhan mereka mampu melakukan apa yang mereka ancam itu, yang mereka sebut sebagai ancaman, tidak akan mungkin itu yang mereka ketengahkan, mereka sampaikan kepada para nabi. Masuk. Habis. Kemudian baik. Masalah muslimin rahimahullah. Sebagai tambahan sedikit, ada dua hadis yang menceritakan juga bagaimana para sahabat kita juga ditakut-takuti oleh orang kafir Quraisy itu. Dengan ancaman nanti kamu kena penyakit, nanti kena, kalau bahasa awaknya, konenya pun Pak. Konei tegur, konei tegur namanya. Kalau kampung pun konei tegur, konei sapa. Itu babonya. Yang memperkuat bahwa orang kafir Quraisy itu bermasalah dalam tauhid rububiyahnya. Ini baru 3 nih. Ada sekitar 10 lagi bentuk kerusakan tauhid rububiyah orang-orang kafir Quraisy itu, yang nanti sebagai ujung dari penjelasan ini bahwa kesimpulannya adalah orang-orang kafir Quraisy belum benar tauhid rububiyah mereka, walaupun mereka ada yang mereka imani secuil atau segelintir dari aspek tauhid rububiyah itu, yaitu seperti meyakini alam ini ciptaan Allah, seketik yang diimani dia. Yang lain tidak masalah, yang lain masih menjadi sebuah persoalan yang untuk itulah Nabi Muhammad juga diutus untuk meluruskan itu semua. Demikian ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.